Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada bagian akhir pembahasan mengenai kacip. Jadi kacip ini alat atau pisau untuk mengupas pinang yang dipakai untuk pinangnya biasanya dipakai untuk orang nyirih dalam artian pinang dicampur dengan sirih, dicampur dengan kapur untuk dikunyah sebagai bagian dari budaya Nusantara atau Indonesia, dan juga mungkin semenanjung Malaysia, kemudian daerah-daerah Asia Tenggara umumnya, sampai di kepulauan-kepulauan baik itu Maluku, Halmahera, Filipina, kemudian Kepulauan Lombok, atau juga di daerah Papua. Jadi pada malam hari ini saya akan lebih menjelaskan secara oral, lisan, bagaimana proses pembuatan kacip. Jadi secara umum kalau kita lihat dari dua kacip ini, yang satu, yang sisi bawah ini cukup sederhana, yang sisi atas lebih ada ornamen, dan secara pengerjaan juga lebih halus daripada yang bawah. Yang bawah ini cukup sederhana pembuatan kacip. Mungkin saya akan membahas untuk kacip yang paling sederhana ini. Jadi secara umum kacip ini dalam pembuatannya terdiri dari material yang digunakan besi baja, dan bahkan mungkin kalau untuk kacip-kacip yang lama mungkin besi bajanya itu sudah mengandung bahan pamor. Tapi secara umum dari besi baja itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian atas yang juga berfungsi sebagai pisau pada daerah sini, dan bagian bawah yang sebagai landasan. Jadi ini sebagai landasan atau bagian landasan dari tumpuan dari pisau untuk mengupas pinang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah daerah engsel dan dua material yang sesudah dibuka itu sebagai engsel atau gapit. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pasak yang dalam proses pemakaiannya berfungsi sebagai keling. Jadi antara pisau atas dan pisau bawah ini masih terdapat celah yang memungkinkan dia untuk bergerak naik turun, sehingga kacip tersebut dapat berfungsi. Jadi kalau kita lihat utama yang bagian atas dulu. Jadi kacip ini dari material utuh seperti ini, mungkin ya bentuknya material utuh seperti ini. Kemudian pada daerah ini ada tampak melebar ini pada pandai besi atau pembuatannya itu dilakukan proses tempa. Jadi material yang memiliki bentuk kotak atau kotak yang lebih tebal ini di daerah sini ditempa sehingga menjadi bagian yang lebih lebar. Kemudian pada ujungnya, jadi ini sebenarnya bisa dilepas pertama dalam pembuatannya, kemudian dilakukan pelubangan. Tentunya pelubangan untuk besi ini dilakukan pada saat proses pemanasan, kemudian ini sudah kondisi agak mencair, tidak mencair sebenarnya
pada temperatur tertentu besi baja ini akan lunak. Jadi dengan semacam pemukul atau drip itu bisa dilubangi. Sudah satu bagian pisau atas sudah jadi. Kemudian untuk pisau bawah sama juga, jadi material ini dari material ini sebelumnya utuh memanjang seperti ini. Baru kemudian dilakukan pemanasan untuk material yang memanjang ini. Dilakukan pemanasan sampai pada daerah ujung ini lebih lumer untuk besi baja yang sudah dipanaskan itu tadi, sehingga bisa dibengkokkan. Jadi secara umum besi baja itu nanti dibengkokkan seperti ini. Baru pada daerah ini jadi daerah yang sudah dibengkokkan ini dilakukan pemanasan lagi sehingga material besi dan baja tersebut agak melunak. Dilakukan proses tempa. Jadi sini ini ditempa, daerah sini ditempa sehingga melebar seperti ini. Jadi kasusnya ini melebar seperti ini. Nah, sudah melebar, di daerah sebagian dari ujung ini dipecah. Jadi baratnya seperti ini melebar, kemudian daerah ujung ini dipecah seperti ini. Baru lebarnya ini ditekuk atau deforming menjadi bentuk seperti ini. Sudah menjadi dua bagian, dari pisau atas, pisau bawah, dan pisau bawah yang sudah dipecah menjadi dua bagian di area ujungnya ini. Sesudah menjadi dua bagian, maka proses ketiga adalah pemasangan pasak atau keling yang sebagai as atau roda untuk as atau sebagai poros untuk pergerakan dari pisau atas dan pisau bawah. Ini merupakan proses yang riskan di daerah ini karena kita akan menggabungkan dua material, jadi pisau atas, pisau bawah, di mana pisau atas terdapat satu lubang, kemudian pisau bawah ini terdapat dua lubang pada sisi depan ini dan sisi belakang. Kita lubang. Sudah itu kita masukkan pasak di daerah ketiga lubang yang sejajar tersebut. Baru dilakukan proses penempaan. Supaya fungsinya apa? Supaya pasak yang menghubungkan dua komponen pisau atas dan pisau bawah ini bisa kondisinya melekat. Maksudnya melekat ini tidak ada kemungkinan untuk pisaunya itu keluar, dikarenakan pasak yang bisa lepas. Makanya itu dilakukan proses penempaan. Jadi bisa saya katakan untuk ukuran luar dari pasak ini sesudah proses tempa lebih besar dari pasak atau poros yang masuk di antara ketiga komponen pisau ini. Jadi pisau bawah yang terdiri dari 1, 2, dan pisau atas yang ada di tengah. Demikian juga harus diperhatikan proses clearance atau celah dari pisau bawah ini. Dia tidak boleh terlalu longgar, juga tidak boleh terlalu rapat. Karena kalau terlalu rapat ini nanti tidak bisa gerak, yang pisau atasnya ini tidak bisa kalau ini terlalu rapat. Demikian juga kalau terlalu longgar nanti
clearnya terlalu besar nanti ini. Nah ini goncangannya ke kiri kanan ini terlalu besar clearnya, dia kurang bagus berfungsi sebagai pisau. Seperti itu. Kemudian untuk proses terakhir juga merupakan proses yang sangat riskan. Jadi pemanasan pada besi atas ini yang akan berfungsi sebagai mata pisau dari darah ini. Dilakukan pemanasan secara keseluruhan untuk darah ini, baru kemudian dilakukan pendinginan. Karena kita mengharapkan di darah ini pisau berfungsi sebagai pisau yang tajam, jadi besi dan baja yang sudah menyatu dan posisinya sudah tipis ini dilakukan pendinginan dengan cara pendinginan cepat di air. Jadi seumpama ini permukaan air, cuma di darah sini aja yang dimasukkan ke air. Diharapkan dengan posisi kekerasan yang maksimal, maka pisau dari campuran baja dan besi itu akan menghasilkan posisi pisau yang tajam di darah sini. Baru yang terakhir proses finishing. Proses finishing diantaranya sesudah dilakukan pendinginan, baik itu pendinginan secara cepat di air atau secara udara temperatur kamar, baru dilakukan proses penggerindingan di darah pisau ini supaya berfungsi dengan baik. Demikian juga untuk, saya ambil contoh yang besar ini yang ada ornamen burung, pembuatan alur dari pisau bawah sebagai bantalan supaya dalam posisi bekerja memotong pinang ini pisau atas ini tidak sampai melebar terlalu jauh, masih tetap ada pengarahnya di darah tengah ini. Seperti itu. Termasuk juga penggerindingan darah ini, penggerindingan untuk memecah dua bagian sebagai landasan ini, dan juga untuk kacip-kacip yang berornamen, baru ada pembentukan seperti kepala burung dengan rumbai-rumbainya. Mungkin kalau ada ornamen kuda juga ada ornamen kepala kuda, maksudnya mulut, kemudian rambut, jingkrak-jingkrak dari kuda tersebut, maupun untuk ornamen pewayangan. Biasanya kalau di kacip-kacip Bali itu ada ornamen wayang. Jadi wayangnya itu bisa jadi tokoh-tokoh punakawan. Seperti itu. Ya itu aja mungkin penjelasan oral bagaimana proses pembuatan kacip yang pada saat ini di sebagian wilayah sudah tidak digunakan, namun di banyak bagian dari kepulauan Nusantara maupun daerah-daerah Nusantara masih digunakan untuk mengupas pinang untuk proses nyirih atau nginang. Itu aja mungkin dari penjelasan saya mengenai pisau kacip pinang. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan mengenai pembuatan kacip, jadi bisa dikoreksi kalau ada kesalahan, atau bisa memberi masukan di komentar. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.